pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas mengenai masalah organisasi tata kerja di Kementerian Negara, di Kementerian Keuangan, dan di staf ahli atau staf khusus. Jadi apa yang kita pelajari ini itu sudah saya upload di LMS, yakni berdasarkan Perpres nomor 68, jadi tahun 2019 tentang Kementerian Negara, di mana diubah dengan Perpres 32, dan Perpres 57 tentang Kemenq. Juga ada PMK 217 yang diubah terakhir dengan PMK 229. Maaf, saya izin angkat telepon dulu sebentar ya. Baik, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Izin share screen. Oh ya, untuk materi kita ini, harapan saya ini bukan materi yang untuk dihafal, karena memang ini sangat banyak artinya saya pun kalau diminta menghafal, saya juga nggak hafal. Jadi kita pelajari bersama pelan-pelan ya. Kita mulai dari
OTK Kementerian Negara. Nah, di sini di Kementerian Negara ini materinya akan kita bagi dua, yaitu kelompok Kementerian Negara dan Wakil Menteri. Untuk Kementerian Negara ini diatur di Perpres 68 tahun 2019 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 32 tahun 2021. Nah, kalau kita melihat di peraturan itu kita itu memiliki 34 kementerian negara. Kalaupun saya disuruh menjelaskan, menghafal satu-satu, saya juga tidak hafal. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dihafal. Tapi setidaknya kita tahu bahwa jumlah totalnya itu 34 yang nanti terbagi ke dalam beberapa kelompok dan terbagi di dalam beberapa kementerian koordinator. Nah ini kelompoknya itu di ini. Ada kementerian koordinator, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana ciri-cirinya atau kenapa kok dibagi seperti itu? Gitu kan? Silakan dilihat di paparan. Untuk kementerian koordinator, jelas namanya juga koordinator, pasti dia tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi. Kalau bahasa sekarang untuk melakukan sinergi. Nah, kelompok 1 itu kementerian yang nomenklaturnya dijelaskan secara tegas di undang-undang. Jadi di undang-undang itu ada kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Ini namanya masuk kategori kelompok 1. Jadi nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam undang-undang. Ingat ya, nomenklatur. Kalau yang kelompok 2, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang. Kalau tadi nomenklatur, kalau sekarang ruang lingkup. Nah, yang kelompok 3 ini menangani kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kalau kita boleh bilang sederhananya gini, nomor 1 itu kementerian yang cantolannya kuat, nomor 2 sedikit kuat, nomor 3 itu yang kalau kita boleh ngomong ya kementerian yang enggak begitu kuat cantolannya. Jadi misalnya nanti nomenklaturnya mau diubah, mau dilebur dan lain sebagainya. Kelompok yang ketiga ini yang rentan. Kalau kelompok 1 sudah diatur dalam undang-undang namanya, jadi enggak mudah kita kalau mau mengganti nama atau nomenklatur di kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang kedua, nomenklaturnya bisa dengan mudah misalnya kita ganti juga, tetapi ruang lingkupnya yang sudah diatur. Tapi dia pastinya nggak bisa dihapus kalau nomor 2, tapi namanya bisa diganti. Kalau nomor 1, namanya nggak boleh diganti, kementerian itu juga nggak bisa dihapus, karena ini dasar hukumnya kuat. Nah, ini contohnya, di Kementerian Koordinator itu ada 2, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, dan Menko Maritiman dan Investasi. Kalau Menko Polhukam, siapa namanya? Pak Mahfud MD ya? Ya, Pak. Mahfud MD. Kalau perekonomian siapa? Erlangga Hartarto. Oke. PMK jelas ya, Tuan Putri. Masih Tuan Putri nggak? PMK masih Bu Puan nggak? Atau sudah ganti? Bu Puan Maharani ya. Kalau yang Menko Kemaritiman dan Investasi jelas. Lord Luhut Binsar Panjaitan ya. Nah, untuk kelompok 1 jelas ini dalam negeri, luar negeri, pertahanan. Ini namanya ada di nomenklaturnya ada di UUD. Jadi ini kementerian yang paling sakti. Kalau Mendagrinya kita Pak Tito, luar negerinya Bu Retno Marsudi, pertahanannya adalah Pak Prabowo. Nah, kelompok 2 ini ruang lingkupnya ada diatur di dalam UUD. Jadi biasanya
yang menangani urusan keagamaan, yang mengarasi urusan keuangan dan lain sebagainya. Biasanya bunyinya seperti itu. Ini kelompok yang kedua. Dan yang kelompok ketiga ini biasanya kalau kita boleh bilang ini urusannya untuk koordinasi, penajaman program prioritas pemerintah dan lain sebagainya. Ini juga nggak perlu dihafalkan, cukup tahu bedanya 1, 2, dan 3 serta kementerian koordinator. Nah, ini tugasnya, seperti tadi sudah saya singgung ya, menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan, dan lain sebagainya. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tugasnya ya menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. Tertentunya apa ya? Kalau di keagamaan ya urusan keagamaan, keuangan ya urusan keuangan. Dan semuanya disesuaikan dengan peran pemerintahan tersebut dalam agenda pembangunan nasional. Fungsinya ini ada banyak. Ini juga saya juga tidak mau kalian menghafalkan, cuman yang jelas kalau Kemenko jelas dilihat koordinasi pengelolaan isu di bidangnya, intinya koordinasi dia. Kalau kelompok 1, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Ini pasti, ini tugasnya itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama, ada perumusan kebijakan, pengelolaan BUMN, pengawasan bidang tugas, pelaksanaan kegiatan teknis, dan lain sebagainya. Ini tugasnya adalah mirip-mirip. Nah, untuk susunan organisasinya, ini yang sedikit ada perbedaan. Untuk pimpinannya, ketiga kelompok itu sama sebutannya, sama-sama menteri. Kalau Menko jelas kesebutannya Kementerian Koordinator, sebutannya adalah Menteri Koordinator. Untuk pembantu pemimpin, kalau kelompok 1, kelompok 2 namanya Sekjen. Jadi ingat tadi kelompok 1, kelompok 2 Sekjen, kelompok 3 adalah Sekretariat Kementerian. Kelompok 3 itu apa ini? Ada Bappenas, Kemensetnek, ada Menpan, ada Men-BUMN, Operasi UKM, Parekraf, Perlindungan Perempuan, Pemuda dan Olahraga sebutannya, Sekretariat Kementerian. Dipimpin oleh Sekretaris Kementerian, kalau yang lain dipimpin oleh Sekjen. Kalau Menko dipimpin oleh Sekretaris Kemenko. Kalau pelaksana tusinya, kelompok 1 ada Dirjen, kelompok 2 juga ada Dirjen, ada badan, untuk pendukungnya, pengawasnya Ijen. Kalau di kelompok 3 dan 4, pelaksananya sebutannya Deputi. Jadi kalau di kelompok kita kan Kementerian Keuangan masuk kelompok yang kedua ya, misalnya Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kelompok 3 sebutannya deputi bidang apa, itu setara dengan jabatan setingkat eselon 1. Untuk pengawasnya kita diawasi oleh Inspektorat Jenderal atau Itjen, kalau mereka diawasi oleh Inspektorat. Kalau kita bilang inspektorat di Kementerian Keuangan, larinya ke pejabat level eselon 2. Jadi kalau Itjen, Inspektorat Jenderal, itu levelnya eselon 1, dipecah lagi menjadi Inspektorat 1, Inspektorat 2, itu levelnya eselon 2. Tapi kalau itu di kelompok 3 dan di kelompok Kemenko, Inspektorat itu selevel eselon 1. Pendukungnya ada badan, ada pusat. Ini Kementerian Negara secara umum. Nah, susunan organisasi Kementerian Negara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 itu di kita ya. Ada Sekjen. Sekjen itu ada 7 biro. Kalau di kita ada biro umum. Ini Sekjen Kemenkyu ya, ada biro umum, biro bantuan hukum, biro
Perencanaan Keuangan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Rocan Keyu, Biro Umum, Biro Bantuan Hukum. Ada 7, saya nggak hafal. Nah, tiap biro terdiri dari 4 bagian, tiap bagian ada 3 subbag. Nah, ini kedudukannya berada di bawah menteri, tugasnya menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, dan jadi sekjen itu kalau kita boleh bilang supporting unit. Cuman biasanya Pak Sekjen itu kalau boleh kita bilang itu mirip sebagai tangan kanannya Bu Menteri. Makanya walaupun dia supporting unit, tapi dia disukai atau gengsinya tinggi karena dia adalah tangan kanannya Bu Menteri. Ini sekjen. Sekjen adanya di Jakarta atau di ibu kota, kalau di Kementerian Keuangan. Kita lanjut lagi, Dirjen. Jadi sekjen itu adalah, kalau kita boleh bilang supporting unit, kalau untuk tim teknisnya yang menjalankan fungsi kementerian tersebut ada namanya Ditjen. Ditjen itu organisasinya, pemimpinnya namanya Dirjen. Jadi nanti jangan salah ya. Kalau Setjen itu singkatan dari Sekretariat Jenderal. Kalau Sekjen itu Sekretaris Jenderal. Sama kayak Dirjen. Kalau Dirjen itu orangnya, kalau Ditjen pakai T itu organisasinya. Itjen, Inspektorat Jenderal itu unit organisasinya. Kalau Irjen itu orangnya. Bu Irjen, Bu Sumiati untuk sekarang. Dirjen Pajak itu terbagi menjadi sekretariat direktorat dipimpin oleh Sesdijen, pejabat eselon 2, dan ada maksimal 5 direktorat. Sama dia di bawah menteri, nah tugasnya ya sesuai, misalnya Dirjen Pajak yang ngurusi perpajakan, Dirjen BC yang ngurusi tentang bea cukai dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai fungsi teknis. Kita lanjutkan lagi, Itjen. Itjen unit organisasinya, pemimpinnya seorang Irjen, dia ada sekretariatnya juga, dan ada 5 inspektorat. Ini polisinya di kementerian, itu ini, Itjen. Jadi dia melakukan pengawasan terhadap tadi Setjen sama Ditjen, dia juga melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia punya inspektorat yang bertugas juga untuk mengawasi dirinya sendiri. Terus ada pendukungnya, ada badan dan atau pusat. Kalau di Kementerian Keuangan ada Badan Kebijakan Fiskal, ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kalau pusat ada Pusaka, ada Pusintek, ada kalau dulu PPI sih dulu. Apa namanya, investasi, Pusat Pengelolaan Investasi. Nanti kita lihat di bagian Kementerian Keuangan. Ini yang patut kalian perhatikan adalah badan ini bertanggung jawab kepada menteri. Kalau pusat itu sama, dia bertanggung jawab kepada menteri juga, tetapi melalui Setjen. Makanya dia pusat ini jabatannya setingkat eselon 2, dia di bawah menteri, tapi pertanggungjawabannya melalui Setjen. Nanti yang unik, jadi garis koordinasinya itu dia bertanggung jawabnya melalui Setjen. Dia jabatan setingkat eselon 2. Kalau badan itu setingkat eselon 1. Kalau instansi vertikal jelas, ini pelaksanaan tugas pokok di daerah. Kalau di kita di kementerian itu ada KPP, ada KPPBC, ada KPPN, ada Balai Diklat Keuangan. Itu namanya instansi vertikal.
Ada Kanwil, itu juga instansi vertikal. Nah, ini yang untuk kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, kita sudah umum. Artinya kalian sudah pernah PKL, kalian sudah pernah di KPP, jadi sudah ada gambaran tentang susunan organisasi yang kelompok 1 dan 2. Ini kelompok yang ketiga tadi yang sebutannya bukan Direktorat Jenderal atau bukan Sekretariat Jenderal, tapi di sini sebutannya adalah Deputi. Nah, ini Sekretariat Kementerian, ini Sekretariat Kementerian. Kalau di kita tadi ada Sekretariat Jenderal, di bawahnya ada biro-biro. Ini Sekretariat Kementerian, di bawahnya juga ada biro. Kalau yang tadi biro ada maksimal 7, di sini ada maksimal 4. Ingat pada waktu kita pertama kali belajar di pertemuan pertama, kalau nggak salah, ada namanya rantai komando, ada namanya span of control atau rentang kendali. Ini sudah diatur rentang kendalinya, berapa maksimalnya, ini sudah diatur dalam Perpres. Jadi ketika nanti kementerian itu mau berkembang atau mau menyesuaikan organisasinya, dia harus tetap berpedoman pada Perpres itu. Deputi, kalau di kementerian kementerian kelompok 1 dan 2, tadi ada Ditjen. Ini di kementerian kelompok 3 namanya Deputi. Deputi itu ada sekretariat deputi, ada 5 asisten deputi. Dia bertanggung jawab kepada menteri, ya dia mirip-mirip kegiatannya. Cuman bedanya dia banyakkan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, dan lain sebagainya. Dia juga ternyata punya inspektorat juga. Bedanya kalau di Kementerian 1-2 tadi, kelompok 1 namanya Inspektorat Jenderal, kalau mereka cukup inspektorat. Kita ulang lagi di sini di kelompok 1, Inspektorat Jenderal itu ada sekretariat, ada inspektorat. Nah, di sini inspektorat di sini di kelompok 1-2 ini dengan inspektorat di kelompok yang ketiga itu berbeda. Kalau di kelompok ketiga itu inspektorat itu setara Itjen, kalau di kelompok yang 1-2 inspektorat setara eselon 2. Jadi jangan bingung. Ini inspektorat sama dia lakukan pengawasan juga terhadap deputi-deputi. Kalau Menko jelas tadi sudah kita singgung siapa-siapa orangnya sehingga ada gambaran. Di sini Menko ini ada maksimal 4 biro. Setiap biro ada 4 bagian, tiap bagian ada 3 subbagian. Dia sekretariat ini bertanggung jawab kepada Menko, dia mengkoordinasikan hampir sama. Tugasnya mirip-mirip, namanya sekretariat itu dukungan teknis, tugasnya mirip-mirip. Nah, ini juga sama, deputi, ada sekretariat deputi, ada maksimal 5 asisten deputi. Ini di Menko juga ada inspektorat, sama dia tugasnya melakukan pengawasan intern. Nah, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian. Oke, kita mulai dari yang pertama. JPT Madya, jabatan pimpinan tinggi Madya, atau jabatan struktural setingkat eselon 1A, itu kalau di kementerian tadi ada sekjen, ada dirjen, ada irjen, ada kepala badan, ada sekretaris Kemenko, ada sekretaris kementerian, dan deputi itu setingkat eselon 1A. Kalau JPT Madya yang setingkat 1B, eselon 1B itu staf ahli. Nanti kita juga bahas sendiri. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang bersangkutan. Jadi Bu Menteri mengusulkan kepada Presiden, ini loh, kayak kemarin di bulan Maret, eselon 1 kita di dalam tanda kutip dirombak besar-besaran, yang maksudnya mungkin kurang lebih supaya menghilangkan silo-silo atau sekat-sekat di bawah kendali Bu Menteri. Berikutnya, jabatan pimpinan tinggi Pratama.
atau setingkat eselon 2, itu ada kepala biro, ada direktur, ada asisten deputi, ada inspektur, ada kepala pusat, ini yang sekretaris itu, sekretaris badan, ini diangkat oleh menteri melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk eselon 2 di Kementerian Keuangan kita ada namanya program manajemen talenta. Jadi para pejabat administrator dari semua, dari pajak, bea cukai, BPPK, itu yang dalam tanda kutip kompetensinya bagus, kinerjanya bagus, itu diusulkan menjadi masuk ke dalam pool talent pool, itu diseleksi, dipilih fit and proper, nanti yang bagus akan diangkat. Angkatnya bisa misalnya dari BPPK bisa lintas ke pajak misalnya atau sebaliknya. Untuk jabatan administratif struktural eselon 3A, Kabak, Kabid, Kasubdit itu diangkat diberhentikan oleh menteri. Jabatan pengawas atau Kasubag, Kasubsi itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri, cuman klausul di bawahnya dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh menteri yang bersangkutan. Jadi untuk eselon 4 biasanya dilakukan pengangkatan oleh eselon 1 oleh kepala badan karena dia dapat delegasi pelimpahan wewenang. Kalau eselon 3 biasanya juga diangkat dan diberhentikan oleh menteri langsung. Nah, ini wakil menteri. Dulu mungkin kita jarang ya mendengar istilah wakil menteri. Cuman sekarang kita sudah mulai terbiasa mendengar kata-kata wakil menteri. Jadi di Perpres 68 2019 diperbarui dengan Perpres 32 ada istilah wakil menteri. Siapa mereka? Mereka hampir sama dengan menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Mereka bertanggung jawab kepada menteri dan tugasnya membantu menteri. Jadi kalau ditanya lebih bergengsi mana ya, jelas lebih bergengsi menteri, karena wakil menteri itu tugasnya dia membantu menteri. Makanya di beberapa kemarin kita di beberapa berita kita mendengar ada orang yang nggak mau kursi wakil menteri, dianggap menghina misalnya atau dianggap kurang menghargai. Karena ya mungkin bagi dia wakil menteri itu masih di bawah menteri, walaupun dua-duanya sama diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oke, itu untuk sharing saya untuk materi yang pertama tentang Kementerian Negara. Ada yang ingin didiskusikan? Ada? Belum ada? Kalau belum ada, saya izin untuk membagikan ini. Ini kemarin kayaknya belum saya bagikan di LMS. Jadi ketika kita berbicara tentang kementerian koordinator, kadang-kadang kita bingung. Yang di bawah Ibu Puan itu kementerian apa saja, yang di bawah koordinasi Pak Mahfud MD itu kementerian apa saja. Nah, kita baca di Perpres nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Di sini jelas kementeriannya ada 34, tadi sudah kita singgung. Nah, selain kementerian ada sekretaris kabinet, terus di pasal di pasal 6 ini pembagiannya di sini. Menko Polhukam. Menko Polhukam itu koordinator untuk mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan HAM, Komunikasi dan Kemenkominfo, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu. Ini pasal karetnya. Jadi nanti ketika ada instansi lain yang baru misalnya, instansi kementerian atau lembaga non-kementerian yang baru, ditetapkan dengan Perpres, dia akan bisa masuk di koordinasi Menko Polhukam. Yang kedua, Menko Perekonomian. Ini di Kementerian Perekonomian di Bapak Airlangga Hartarto, mungkin yang sering kita dengar ya, yang dengan adanya COVID ini, ada namanya PJPen. Ada yang tahu singkatan dari apa PJPen? Silakan di chat. Saya pengen melihat. PJPen. Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu saya? PJPen itu apa? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Yang saya cari PJPen itu adalah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Benar. Jadi PJPen itu dia ketuanya adalah Pak Airlangga Hartarto, Menkominfo, apa PJPen. Kenapa kok COVID itu ketuanya di Kementerian Perekonomian gitu kan? Ya karena COVID itu erat kaitannya dengan pengaruhnya ke perekonomian. Ibarat timbangan itu yang satu terkait dengan masalah kesehatan, yang kedua masalah perekonomian. Tujuannya apa? Agar ketika kita menangani COVID, mana yang menjadi prioritas dan mana proporsi yang pas itu harus diatur. Kalau kita hanya fokus di kesehatan, misalnya lockdown, mungkin perekonomian kita nggak akan bisa tumbuh. Makanya sekarang, kalaupun dengan kondisi sekarang ini, kalau menurut analisa saya, menurut hemat saya, kemungkinan besar lockdown itu tipis. Karena apa? Ketika kita lockdown, yang jelas perekonomian pasti nggak jalan, akan diperlukan bantuan-bantuan pemerintah untuk konsumsi dan lain sebagainya. Kalau mungkin Bapak Ibu kalian bekerja tetap, mungkin nggak ada masalah. Yang repot adalah orang yang tidak kalau di bahasa Jawa, ora obah, ora mamah, ora tidak bergerak, ya tidak bisa makan, gitu kan. Itu dengan lockdown, berarti mereka harus ditanggung pemerintah, sehingga beban pemerintah terlalu berat, dan mungkin nanti perekonomian akan semakin terjun bebas. Makanya dari itu, Ketua PJPen adalah di Kementerian Ekonomi, Kemenko Bidang Ekonomi, tujuannya untuk mencari posisi yang pas, porsi yang pas antara kita mau mengutamakan kesehatan atau kita mau mengutamakan perekonomian. Intinya dicari proporsi yang pas supaya keduanya bisa jalan. Makanya di beberapa kesempatan dulu kan Kemenq sehat, ekonomi giat atau bangkit gitu kan. Itu tagline-nya. Ini di bawah Kementerian Perekonomian ada keuangan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, pertanian, agraria, BUMN, Kementerian Koperasi, dan Ristek. Dan di bawah PMK, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, ada Kementerian Agama, Dikbud, Kesehatan, Sosial, Desa dan Pembangunan Tertinggal, Pemberdayaan Perempuan, Menpora. Yang terakhir di bidang maritim dan investasi ada ESDM, ada Kementerian Pekerjaan Umum, Kemen PUPera, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Parekraf, dan BKPM. Ini yang mengatur tentang Kementerian Koordinasi. Ada yang pengen didiskusikan, teman-teman? Pak izin mau bertanya. Oke, silakan.
kalau mohon maaf ya Pak, kalau kayak Kemenko gitu ada kayak formasi ASN-nya juga nggak kayak kementerian biasa? Oke, terima kasih Mas Frans. Sekedar informasi, saya dulu lulus STAN itu 2017. 2007. Saya lulus STAN 2007. Waktu itu penempatan kami ada 4 bidang. Yang pertama Kementerian Keuangan itu sendiri, BPKP, BPK, dan satunya adalah Kemenko. Jadi di Kemenko itu juga ada PNS-nya. PNS-nya aja ada. Dan bahkan di sana, kalau remunerasi kemarin masih di bawah Kementerian Keuangan, tetapi porsi untuk belajar, porsi untuk berkarir itu lebih tinggi. Misalnya, saya baru promosi kemarin 2020. Sudah promosinya jauh sebelum saya. Di sana kesempatan belajar juga lumayan bagus. Ini info yang saya dapat ya di Kementerian Menko Menko Ekonomi. Kalau 2 tahun di atas saya ada di Kementerian BUMN. Kalau kalian mungkin pernah dengar dulu zaman Menteri BUMN-nya Pak Dahlan Iskan, itu kalau kalian pernah, nanti silakan browsing, Kepala Prambanan itu 1 tahun di atas saya. Pada waktu itu tahun berapa? Itu orang lulusan STAN juga, dia penempatan di Kementerian BUMN itu 1 tahun di atas saya. Dan dia orang Jombang. Lupa saya namanya siapa. Jadi kalau kalian nanti misalnya ada kesempatan memilih dan pengen hidup di Jakarta, terus tidak ada yang lain, ya silahkan pilih Kementerian Koordinator. Oke, gitu ya Mas Fran. Di situ ada PNS-nya juga. Terima kasih Pak. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, kita masuk ke rumah kita sendiri, ya ini organisasi tata kerja di Kementerian Keuangan. Di Kementerian, oh ya, ini saya baru ingat nih, saya browsing. Namanya Laili Priatining Tias. Jadi pada waktu beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama BUMN, yakni untuk Prambanan, itu waktu itu dia berumur 28 tahun. Dia Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Ya, alumni STAN angkatan atas saya 1 tahun. Umur 28 dia sudah menjadi Direktur Utama BUMN. Nah, oke, kita lanjut di rumah kita di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu diatur, kalau perpresnya adalah Perpres 57 2020. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini, PMK yang masih digunakan adalah PMK 217 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 229. Nanti kemungkinan besar akan ada lagi PMK terbaru yang mengacu ke Perpres 57 tahun 2020. Karena sama-sama kita ketahui kan, Perpres dulu baru diikuti PMK. Rujukan PMK itu adalah Perpres. Nanti kalian di situ akan bisa melihat sinkron nggak sih? Ada sinkronnya nggak? Atau ada yang miss? Kita lihat. Kementerian Keuangan. Jelas, bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Menteri dan Wakil Menteri itu merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Seperti sama kita tahu, Wakil Menteri kita ada Pak Suhasil Nazara. Ini tugasnya jelas,
tugasnya jelas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, namanya juga Kementerian Keuangan gitu ya. Ini di Perpres 57 berbunyi seperti itu. Fungsinya ada banyak sekali, ada yang ngurusi penganggaran ya berarti DJA, ngurusi pajak ya DJP, bea cukai DJPC, perbendaharaan negara itu adalah DJ Perben, kekayaan negara itu adalah DJKN, perimbangan keuangan DJPK, pembiayaan dan resiko adalah DJPPR. Ini koordinasi pelaksanaan tugas, ini tugasnya Sekjen. Pengelolaan BMN ini juga tugasnya Sekjen. Terus pendidikan pelatihan ini tugasnya BPPK. Nah, jadi unit eselon 1 itu dibentuk itu sesuai dengan fungsi yang diatur oleh fungsi yang dibebankan kepada kementerian tersebut. Makanya ini larinya ke situ, DJ. Kenapa muncul DJP? Kenapa muncul DJPC? Ya karena mereka menjalankan fungsi dari Kementerian Keuangan di bidang ini. Jadi peruntutannya seperti itu. Kementerian itu merujuk ke Perpres, Perpres diturunkan di PMK. Nah, masing-masing eselon 1 itu merujuknya adalah berdasarkan fungsi dari kementerian itu sendiri. Nih, kita ada 11 ya. Ada Sekjen, DJA, DJP, DJPC, DJ Perben, DJKN, DJPK, DJPPR, Ijen, BKF, dan BPPK. Sekjen adanya di Jakarta, di lapangan Banteng. DJA di lapangan Banteng, di Jakarta. DJP, dia punya namanya UPT atau instansi vertikal. Dia tersebar di seluruh Indonesia. DJPC sama. DJ Perben juga sama. DJKN juga sama. Dia punya kantor di seluruh Indonesia. Bedanya, DJKN itu tidak seperti Perben yang sampai dengan ujung tombak. Kalau DJPK ini di lapangan Banteng, DJPPR juga di lapangan Banteng di Jakarta, Ijen di Jakarta, BKF di Jakarta, BPPK kita punya unit vertikal atau UPT di beberapa kota. Jadi, seandainya nanti kalian boleh memilih, atau setidaknya berdoa, kalau misalnya mau di Jakarta, ya berdoalah yang jelas ini. Dengan catatan, ibu kota kita tidak pindah ke Kalimantan Timur. Karena kalau ibu kota kita pindah ke Kalimantan Timur, kemungkinan besar unit-unit ini akan ikut. Yang pasti Sekjen jelas, Sekjen harus ikut, ibu kota baru IKN. Yang lain-lain kemungkinan besar pasti ikut. Susunan organisasi Kemenq ini berdasarkan Perpres 57 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada namanya staf ahli. Nanti ada istilah staf ahli, ada istilah staf khusus. Tolong dicatat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 orang staf ahli. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sekretariat negara, yuk kita belajar tentang Sekjen. Sekjen susunannya ini Sekjen maksimal 8 biro. Tiap biro javung dan ada bagian. Nah, pasti kalian akan bertanya nih, loh Pak, kan tadi Bapak bilang waktu di awal di Perpres 68 itu maksimal 7 biro ya Pak. Kenapa di kita 8 biro? Jadi di ketentuan lain-lain di Perpres 68 itu disebutkan bahwa untuk Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan beberapa kementerian lain itu diatur dengan Perpres tersendiri. Maka dari itu bentuk kita, span of control atau rentang kendali kita itu sedikit berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum. Nanti kalian juga akan melihat beberapa kekhasan di Kementerian Keuangan.
Sekjen jelas namanya sekretariat, pasti tugasnya mengkoordinasikan dukungan administrasi, dukungan teknis, jelas semuanya seperti itu. Kita bergeser berikutnya ke Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi di sini DJA ini sebuah unit eselon 1 yang mempunyai tugas di bidang penganggaran. Nanti kalian akan bertanya, apakah ini DJA hanya mengurusi penganggaran di Kementerian Keuangan? Oh, tentu tidak. Jadi DJA ini ngurusi tentang penganggaran seluruh kementerian. Kalau penganggaran di Kementerian Keuangan bukan dipegang oleh DJA, tapi dipegang oleh Biro Perencanaan Keuangan di Sekretariat Jenderal. Jadi kayak nanti BPPK, DJP, DJPC, ngurusin anggaran mereka dikumpulkan di Sekjen, di Biro Perencanaan dan Keuangan, nanti Kementerian Keuangan, CQ, Sekjen, CQ, Biro Perencanaan Keuangan menyampaikan anggaran itu ke DJA. Jadi DJA di sini itu yang ngurusin anggarannya seluruh kementerian dan Pemda. Jadi nanti ada beberapa fungsi yang dalam tanda kutip akan terlihat aneh kok, seperti jeruk makan jeruk gitu kan. Jadi DJA ini ketika ngomongin anggaran ya dia dengan kementerian, dengan Bu Menteri Keuangan ya seperti seolah-olah setara. Setara artinya kalau Bu Menteri ngurusin anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan ya dia akan diserahkan ke DJA untuk ditelaah. Tapi kalau dalam keseharian ya dia adalah anak buah Bu Menteri. Ini DJA. DJA ada Setdijen, ada direktorat. Direktorat ini ada Direktorat Penyusunan Anggaran 1, 2, direktorat, ada Direktorat PNBP, ada banyak. Berikutnya ke DJP. Jelas kalian sudah pernah PKL di sana, pasti kalian tahu ya kalau urusan pajak ya DJP. Diangkat bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dipimpin oleh seorang dirjen. Dirjen pajak siapa ya sekarang ya? Open mic. Siapa dirjen pajak? Pak Satya Utomo atau Pak Pakpahan? Atau udah ganti? Nggak ada yang tahu? Surya Utomo, Pak. Pak Surya Utomo ya. Surya Utomo atau Setia Utomo? Surya Utomo ya. Surya Utomo, Pak. Oke, sebelum kita lanjut, saya izin ada telepon. Surya Utomo.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Kita sampai di DJA. Sorry. Ya, DJA betul. DJP tadi udah jelas fungsinya untuk pajak. Ada banyak direktorat. Nih, pajak beda sendiri, besar sekali dia. Ada Sedijen, ada 15 direktorat. Terus berikutnya BC juga sama. Ada Sedijen, ada direktorat. DJ Perben, ada Sedijen, ada direktorat. Ada DJKN sama, ada Sedijen, ada direktorat. DJPK juga sama. DJPPR juga sama. Tidak ada yang khas di sini. Fungsinya sekalian silakan baca. Ini Inspektorat Jenderal atau Itjen, ada sekretariat. Sekretariat Itjen, ada 8 inspektorat. BKF, pemimpinannya namanya Kepala Badan. Kepala BKF, Kepala Badan. Sekretariatnya namanya Sesban. Ada 7 pusat. BPPK dipimpin oleh Kepala Badan, ada Sekretariat Badan, dan ada 7 pusat. Nah, ini pusat ini adalah terdiri dari kelompok Jafung. Ada kelompok Jafung. Ada juga bidang. Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Jafung, dapat dibentuk maksimal 4 bidang dan bagian fungsi ketatausahaan. Jadi kenapa kok yang ini terdiri ada kelompok Jafung, ini sebenarnya ingin menyelaraskan dengan kebijakan Presiden Jokowi tentang delayering. Jadi semua terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Jadi ini intinya. Ini yang utama, kalau nggak bisa Jafung ya berarti harus ada 4 bidang, ada 1 bagian ketatausahaan. Kalau ini untuk jika tusi pusat yang menangani teknologi, ini ada di kita ada namanya Pusintek. Kalau dia nggak bisa dilaksanakan oleh Jafung, ya dapat dibentuk 7 bidang dan 1 bagian TU. Kalau pusaka, kalau nggak bisa dilakukan oleh Jafung, ya berarti ada maksimal 5 bidang dan bagian TU. Jadi ini kenapa terdiri atas kelompok jabatan fungsional, ini sebenarnya untuk menyelaraskan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa kalau bisa ya semua harus diemban oleh jabatan fungsional, harus ada delayering. Di kita di pusat, di lingkungan Kementerian Keuangan ada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi, ini Pusintek. Ini yang ngurusi tentang jaringan-jaringan. Ada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, kalau kita singkat sering sebut dengan Pusaka, dan ada namanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, ada PPPK. Ini seperti yang tadi saya singgung, ini bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Instansi vertikal, tadi sudah saya singgung, instansi vertikal itu unsur pelaksanaan tugas pokok di daerah. Jadi ada yang memiliki kementerian memiliki instansi vertikal, itu ada DJP, DJPJ, DJ Perben, dan DJKN. OTK ditetapkan dengan PMK setelah ada persetujuan. Nah, di sini ada yang nggak sinkron nggak dengan apa yang saya sampaikan? Waktu saya tadi jelaskan DJA, ini ada di sini, di sini, di sini. Ada yang nggak tersebut di sini nggak? Ada yang ngeh nggak, teman-teman semuanya? Jadi di instansi vertikal ini tadi saya menjelaskan ada di kota ini ada di kota yang terpencil misalnya, ada yang ada satu eselon 1 yang tadi saya sebutkan, dia punya
beberapa kantor di daerah, tapi dia tidak masuk di sini. Ada yang tahu? Mas Zaki? Izin menjawab, Pak. Yap. Kalau nggak salah BKF bukan? BKF. Oke, makasih Mbak Clementine. Ada lagi? Satu lagi masih belum pas. Izin, Pak. Izin, Pak. Ya, Mbak Julia. Kalau nggak salah BPPK tadi ya, Kak. BPK. Oke, satu lagi siapa tadi? Yang izin Pak, suara laki-laki. Aku nggak terlihat ya, sorry. Siapa tadi? Mas Fikar ya? Apa tadi? BPPK. BPK ya, oke. Benar ya, jadi tadi saya jelaskan kan pajak itu ada punya kantor di daerah, BC punya, Perben punya, DJKN punya. Kalau BKF, dia kantornya hanya di Jakarta. Kalau BPPK, dia ada kantor di daerah. Loh, kenapa dia tidak masuk namanya instansi vertikal? Jadi yang dimaksud dengan mempunyai instansi vertikal itu, dia berjenjang. Maksudnya berjenjang apa? DJP di pusat. Dia punya kanwil, kantor wilayah, itu level eselon 2. Dia punya kantor pelayanan level eselon 3. Makanya dia dikatakan memiliki instansi vertikal. Kalau BPPK, dia eselon 1-nya di Jakarta. Tapi dia tidak punya namanya kantor wilayah. Tapi dia punya namanya kantor balai diklat. Nah, itu sebutannya apa? Itu sebutannya namanya unit pelaksana teknis. Itu ya. Jadi BPPK sebutannya adalah unit pelaksana teknis, bukan instansi vertikal. Kalau instansi vertikal itu berjenjang. Eselon 1-nya di Jakarta, eselon 2-nya kanwil, kantor wilayah, eselon 3-nya kantor pelayanan. Kalau BPPK dari kantor pusatnya di Jakarta, dia di balai itu, dia tidak ada namanya kantor wilayah balai diklat, nggak ada. Dia hanya langsung balai diklat, makanya disebut namanya unit pelaksana teknis, UPT. Oke, ini secara struktur organisasi, kalau kalian boleh lihat, itu seperti ini. Ada Menteri Keuangan, Wakil Menteri, ada Itjen, ada Sekjen, Wakil Menteri Keuangan, Menteri Keuangan di sini sesuai dengan PMK ini dibantu oleh 8 staf ahli. Kalau sesuai dengan Perpres ada 9 staf ahli. Kenapa ya? Karena PMK ini merujuknya ke Perpres yang sebelumnya 8. Kalau Perpres yang baru itu ada 9. DJA, DJPK, DJP, DJPPR, DJBC, BKF, DJ Perben, terus DJKN, BPPK. Nah, ini pusat-pusat tadi, dia bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Ini dia ikut garis biru itu. Tapi dia di bawah Kementerian Keuangan, tetapi dia bertanggung jawabnya melalui Sekjen. Jadi dia diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri, tapi bertanggung jawabannya melalui Sekjen. Makanya dia juga dapat garis hitam atau garis biru gelap ini, tetapi dia juga punya garis kuning yang mengacu ya ke Sekjen. Ini 3 pusat tadi, Pusaka, Pusintek, dan PPPK. Ini pejabat kita, Bu Sri Mulyani. Ini Wakil Menteri kita, Pak Suha Hasil Nazara. Ini Pak Sekjen kita, Pak Heru Pambudi. Ada Pak Isa Rahma Tarwata, ini DJA, ini dulu dari DJKN. Kalau Pak Heru Pambudi itu dulu dari DJBC. Pak Suryo Utomo, DJP. Pak Askolani, itu dari sekarang DJBC, dulu dari DJA. Pak Hadianto, sekarang DJ Perben, dulu mantan Sekjen. Pak Ronald Silaban, DJKN. Ini dulu mantan Kepala BPPK. Pak Astera Primanto Bakti, ini DJPK. Dulu banget, sebelum Pak Ronald, beliau adalah Kepala BPPK. Pak Luki Afirman, DJPWR. Bu Sumiyati, ini Irjen. Dulu banget, beliau pernah jadi Kepala BPPK.
Pak Febrio Nathan Kacaribu, ini Kepala BKF, Pak Andi Nadianto, ini Kepala BPK, kemarin bergeser dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Pak Dirjen Perben. Itu tentang Kementerian Keuangan. Ada yang pengen didiskusikan atau ditanyakan? Sambil kalian mengendapkan, saya izin mengisi portal dulu ya. Baik, Pak. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke... Oh ya, terima kasih. Silakan Mbak Andrea Yola. Jangan lupa nanti gambarnya dibagi ke teman-temannya ya. Oke, ada yang mau didiskusikan terkait Kementerian Keuangan? Sebelum kita masuk ke terakhir, masih ada 25 menit. Silakan. Nggak ada? Nanti kalau misalnya ada, langsung di chat atau di open mic ya. Kita masuk ke PowerPoint yang ketiga tentang staf ahli, staf khusus, dan UPT. Unit pelaksana teknis. Oke. UPT ini dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan kementerian. Ketentuan mengenai pembentukan UPT diatur dengan PMK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Ini tadi sudah sempat saya singgung, kalau di BWPK UPT-nya ada balai diklat. Kalau dulu kalian pernah daftar stan, ya biasanya pasti di balai diklat. Kalau enggak di stan sendiri. Ini di Perpres 57, UPT ini dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan PMK. Ini UPT. Nah, ada beberapa unit yang memiliki UPT. Kalau BC ada pangkalan sarana operasi ya, Pangsarop. Kalau BPPK ada namanya
Balai Diklat. Kalau di Pusintek ada namanya KPPD, Kantor Pengamanan dan Pengolahan Data kalau nggak salah. Ada KPTIK, Kantor Pelayanan Teknologi Informasi dan Keuangan dan BMN, KPTIK BMN. Kalau UPT Pajak, kalau dulu ada namanya, kalau dulu itu ada namanya Karipa kalau nggak salah. Kalau sekarang apa ya namanya ya? UPT-nya di pajak ya? Ada yang tahu? Ada namanya Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi ada PPDP, PPDDP, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, dan ada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi pajak UPT-nya itu. Kalau yang tadi KPP, Kanwil, dan lain sebagainya itu sebutannya adalah instansi vertikal. Terima kasih Mbak Amel. Nah, staf ahli ini yang unik. Staf ahli ini, kalau kita mengacu ke Perpres nomor 68, itu ada 5 staf ahli. Tetapi kalau kita lihat di Kementerian Keuangan, di PMK 217 itu ada 8. Di PMK, di Perpres 67, di Perpres 57 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di Perpres di PMK 217 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalian pasti bertanya, loh kok nggak sinkron gitu kan? Dan ternyata tadi sudah sempat saya singgung di pasal ketentuan peralihan, di ketentuan lain-lain. Oke, izin, saya stop share. Ketentuan mengenai struktur organisasi kementerian yang menangani urusan di bidang luar negeri, pertahanan, hukum, keuangan, dan agama yang merupakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan perpres tersendiri. Jadi di sini kalau kita boleh bilang ini seperti sebuah kekhususan. Kenapa di kita sampai ada namanya 9 staf ahli. Jadi aturan mainnya staf ahli itu ya cuma 5. Cuman ternyata di Kementerian Keuangan itu bisa sampai 9. Ini sesuai dengan Perpres 57. Staf ahli di bidang peraturan dan penegakan. Staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Ya, dia memberikan rekomendasi kepada menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Ingat, staf ahli itu eselon 1B ya. Jadi kalau dirjen, sesjen, irjen itu 1A, kalau staf ahli itu 1B, eselonisasinya di bawahnya mereka. Staf ahli di bidang kepatuhan pajak, ya dia rekomendasi atas isu-isu strategis di bidang kepatuhan pajak. Terus kalau staf ahli pengawasan pajak, ini khusus dia rekomendasinya ya khusus mengawasi penerimaan pajak, penerimaan negara ya khusus terkait isunya di situ, pengeluaran negara ya isunya di situ, bidang ekonomi makro ya dia hanya khusus untuk mengurusi di bidang ekonomi makro. Jasa keuangan pasar modal ya jelas, birokrasi teknologi informasi jelas. Jadi staf ahli itu fokusnya dia hanya di bidangnya, dia bukan lintas bidang. Di PMK ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang nggak ada apa nih?
Hukum dan hubungan kelembagaan kayaknya ya. Jadi dulu di PMK 217 itu tidak ada staf ahli bidang hukum dan kelembagaan, kalau sekarang dia ada staf ahlinya. Nih, ada catatannya. Terdapat sedikit perbedaan antara susunan staf ahli di Perpres 57 dengan di PMK 217. Mengapa? Karena PMK 217 itu merujuknya ke Perpres 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yang telah dicabut dengan Perpres 57. Namun, di dalam pasal 82 Perpres 57 tertulis, pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat ke jabatan baru berdasarkan peraturan Presiden ini. Artinya, meskipun Perpres ini tetap berlaku, tapi jabatannya masih tetap sampai dengan nanti ada PMK yang baru yang mengacu berdasarkan Perpres 57. Jadi itu ya, nanti teman-teman nggak usah bingung loh. Yang pertama nggak usah bingungnya apa? Di Perpres nomor 68, staf ahli ada 5. Tapi di kita kok ada 8. Kalau menurut PMK 217. Loh, kalau menurut Perpres 57 kok malah ada 9. Nggak usah bingung, karena rujukannya berbeda-beda. Kenapa 8? Ya, kita Kementerian Keuangan itu punya Perpres sendiri. Kenapa 9? Ya, diatur di Perpres 57 itu 9. Kenapa 8 di PMK 217 8? Kenapa lebih dari 5? Ya, karena kita merupakan unit khusus yang diatur dengan Perpres tersendiri, sehingga kita tidak merujuk ke Perpres nomor 68, tetapi kita merujuk ke Perpres 57. Ini staf ahlinya. Yang paling sering kalian dengar ya, kalau kita bicara reformasi birokrasi ya ada Pak Sudarto. Kalau di pengawasan ada Pak Nufransa, ada pengeluaran ada Pak Kuntawibawa. Kita masuk ke staf khusus. Staf khusus itu paling banyak 5 orang. Jadi staf khusus ini diusulkan kepada Presiden. Dia diangkat oleh Menteri atau Menko. Paling lama masa jabatannya adalah sama dengan jabatan Menteri. Ya kalau dia di tengah jalan belum sampai Menteri itu habis, dia sudah selesai ya dia harus melaporkan kepada Presiden. Di Kemenku dapat diangkat maksimal 5 staf khusus bertanggung jawab pada Menteri. Dia mempunyai tugas, saran, dan pertimbangan kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya wajib koordinasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Tata kerjanya diatur oleh Sekjen. Jadi namanya staf khusus ya penugasannya khusus selain bidang tugas yang diatur oleh organisasi di Kementerian Keuangan. Ini ada staf sus bidang komunikasi strategis, staf sus bidang sistem informasi teknologi, staf sus bidang perumusan kebijakan fiskal, staf sus bidang perumusan kebijakan fiskal sektoral, dan staf sus bidang perumusan kebijakan fiskal regional. Sumbernya di siaran pers tahun nomor 4 di Biro KLI tahun 2020. Siapa yang bisa menjadi staf khusus Bu Menteri? Nih, staf khusus ini bisa dari PNS atau non-PNS. Kalau tadi kan staf ahli itu kan PNS 1B. Kalau staf khusus ya dia bisa dari PNS, bisa dari non-PNS. Kalau PNS menjadi staf khusus ya jabatannya apa dia berhentikan. Berhentikan dulu tanpa kehilangan statusnya. Masa baktinya sama dengan menteri, ditetapkan dengan keputusan menteri. Jika PNS berhenti atau berakhir masa baktinya sebagai staf sus, dia diaktifkan kembali ke jabatan organiknya sesuai formasi yang tersedia. Jika PNS menjadi staf khusus memasuki batas usia pensiun, diberhentikan dulu dengan hormat, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi misalnya saya diangkat menjadi staf sus, ya saya berhenti dari jabatan saya, Kasubag Perencanaan Keuangan. Tapi saya tidak hilang jabatan PNS-nya. Nanti kalau saya sudah selesai mengabdi kepada Bu Menteri masa baktinya habis, saya kembali lagi menjadi PNS, tapi belum tentu saya menduduki jabatan yang sama, karena ini dapat kembali sesuai dengan formasi yang tersedia. Seandainya misalnya waktu itu jabatannya Kasubag Perencanaan Keuangan sudah terisi, ya berarti saya di jabatan yang lainnya. Ini staf khusus ini hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setara dengan JPT Madya, mendapatkan dukungan administrasi dari Sekjen. PNS yang diangkat sebagai staf khusus tetap menerima gaji sebagai PNS. PNS yang diangkat sebagai staf khusus dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini materi kita tentang staf sus, tentang UPT, tentang Kementerian Negara, tentang Kementerian Keuangan. Apa? Ada pertanyaan atau ada komentar? Bingung? Wajar. Kalau bingung, saya wajarkan. Tanya, Pak. Izin bertanya, staf ahli sekretariatnya di mana ya, Pak? Ya, staf ahli itu berkumpulnya di Sekjen ya, di Sekretariat Jenderal. Jadi berkumpulnya di sana. Jadi di sekitar Bu Menteri sana. Staf ahli, staf sus itu berkumpulnya di sana. Jadi meskipun seolah-olah kesannya itu dia sendirian, tapi dalam prakteknya dia ada juga nanti pelaksana yang ngurusi administrasinya, persuratannya di situ ada. Yang ngurusi rapatnya juga ada. Jadi sekretariatnya di lingkungan Banteng sana, di lingkungan Bu Menteri, di Sekretariat Jenderal. Itu ya, Mas Abednego. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Riza. Yang terkait staf khusus itu yang masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan menteri itu, maksudnya kalau menterinya ganti dia ikut ganti apa enggak, Pak? Sama yang terkait kalau dia PNS terus dia berhenti, kan tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kayak Bapak pas diangkat kemudian diberhentikan tapi jabatannya misal penuh, berarti bisa aja dia balik ke PNS tapi nggak dapat jabatan, nggak ngisi jabatan gitu maksud saya, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas Riza. Jadi staf khusus itu namanya juga khusus, dia masa jabatannya sesuai dengan menteri. Artinya misalnya nih Bu SMI ini kan terakhir di 2024. Misalnya saya diangkat jadi staf khususnya beliau. Tapi kemungkinan sih enggak ya, karena biasanya pasti milihnya yang sudah senior. Anggap saja iya, bisa. Ya, saya mengabdi kepada beliau sebagai staf sus sampai 2024. Saya lepas jabatan saya sekerja. Nanti begitu Bu Menteri selesai, ya jabatan saya selesai. Jabatan saya sebagai staf sus, saya dikembalikan ke BPPK. Atau dalam hal ini biasanya dikembalikan ke Biro SDM. Biro SDM nanti dicarikan, misalnya di BPPK formasinya eselon 4 nggak ada, ya saya dicarikan di jabatan eselon 4 di yang lain. Apes-apesnya seandainya formasinya nggak ada, ya sudah, berarti saya tidak menjabat. Tetapi itu jarang banget. Pasti Bu Menteri nggak mau. Masa mantan staf sus terus tiba-tiba nggak ada jabatan. Tapi itu dimungkinkan kalau memang formasinya nggak ada. Tapi umumnya jarang banget karena pasti akan diprioritaskan, dicarikan tempat untuk menduduki jabatan sama persis seperti yang ditinggal. Sama persis artinya bukan Kasubag Perencanaan Keuangan ya, tetapi sebuah jabatan pengawas setara eselon 4. Itu nggih, Mas Riza ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama Pak. kayak ini. Yang sekarang menjadi tren itu kalau kalian cuti di luar tanggungan negara. Misalnya suaminya tugas belajar ke luar negeri, istrinya seorang eselon 4 atau jabatan pengawas ikut ke sana, otomatis kan lepas jabatan. Begitu kembali ya belum tentu dia bisa menduduki jabatan eselon 4 tergantung formasinya ya.
Jadi harus hati-hati, lepas jabatan itu konsekuensinya harus dipertimbangkan baik-baik. Ada pertanyaan lagi atau ada komentar lagi? Cukup? Jadi tipsnya adalah supaya nanti kalian paham, mulai dari sekarang mulai dibaca tuh, dibaca pelan-pelan. Karena rumusan besarnya sama. Kalau dirjen ya sedijen, ada direktorat. Jadi polanya sama. Bedanya adalah nanti detail di dalamnya. Direktorat apa namanya, direktorat apa itu beda. Dan itu saya pun nggak hafal kalau disuruh jelaskan satu-satu. Cuman rumah besarnya ketika dia direktorat jenderal ya dia pasti sedijen dan terbagi menjadi direktorat. Bedanya kalau di pajak ada berapa direktorat tadi, di bea cukai ada berapa direktorat tadi, itu kekhususannya di situ. Kalau nama-namanya saya juga nggak hafal. Dan saya juga tidak menyarankan kalian untuk menghafalkan, cuman kalian harus tahu. Tahunya gini, seandainya nanti misalnya ada, direktorat ini, ini saya ingat saya ini ada di bea cukai ini. Itu saja, nggak usah sampai hafal di luar kepala, dan saya juga tidak mensyaratkan kalian untuk hafal di luar kepala. Tapi setidaknya tahu. Gitu ya. Ada komentar lagi sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada, Mbak Amel bisa di closing, Mbak. Masih ada 5 menit, nggak apa-apa. Baik, Pak. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih rekan-rekan, Mbak Amel, atas perhatian dan waktunya. Harapan kami, harapan saya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini bisa memberikan